Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, yang telah membangunkan kita daripada percobaan istirahat mati kecil kita, wa ilaihi nusyur, dan di satu masa kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang pun akan mengungkapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri kita sebelum ajal menjemput diri kita dengan memperbanyak melakukan amal-amal soleh untuk kebaikan kita tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Hadirin kaum muslimin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, pada kesempatan Jumat yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan sedikit membahas terkait dengan nasihat malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nasihat ini ditujukan kepada kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 nasihat penting yang disampaikan malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata malaikat Jibril alaihi salam, "Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hidup sesukamu dan ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau akan mengalami kematian. Kalau kita berbicara terkait dengan masalah kematian, maka kita telah paham dalil umum yang kita sudah ketahui secara seksama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu telah ditetapkan, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, maka apabila datang ajal tersebut, hamba itu tidak bisa memajukan ataupun memundurkan sedikit tentang kematian yang Allah takdirkan untuk dirinya. Maka telah banyak contoh kita temui melalui barangkali orang tua kita, kakek kita, paman kita, ya, nenek kita, bibi kita, adik kita, saudara sepupu kita yang telah meninggalkan dunia ini mendahului kita, artinya lebih dulu meninggalkan kita. Maka hendaknya itu kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran bagi diri kita untuk mengevaluasi sudah sejauh mana kita melakukan kebaikan untuk mempersiapkan diri kita dalam rangka menjemput kematian kita. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menjemput kematian ini tiada lain dan tiada bukan hanyalah dengan melakukan amal-amal soleh, meninggalkan dan mengajak diri kita untuk jauh daripada perbuatan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nasihatnya, "Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu." Cintai seseorang, cintai sesuatu yang ingin engkau cintai, wahai Muhammad, tapi jangan lupa bahwa di satu masa engkau akan berpisah dengan sesuatu atau seseorang yang engkau cintai. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, terkadang hal-hal yang baru saja kita dengarkan membuat kita lalai untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Tadinya ada seseorang yang dia itu kualitas ibadahnya sangat luar biasa di hadapan Allah, namun karena dikasih kepentingan dunia kepada dirinya, semua yang dia inginkan dapat terpenuhi dengan baik, malah justru itu membuat dia jauh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sudah barangkali menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi diri kita, bahwa betapa banyak orang-orang kaya yang mereka itu lupa akan hakikat daripada penciptaan dirinya.
Dengan kekayaan yang Allah titipkan kepada diri mereka, justru mereka banyak melakukan kesalahan, mereka banyak melakukan kemaksiatan. Tentu tidak semua orang kaya melakukan demikian, tapi kalau secara prosentasi, maka banyak orang-orang yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah itu menyia-nyiakan kesempatan untuk semakin dekat dengan Allah melalui kebanyakan rezeki yang Allah titipkan atau Allah berikan kepada diri mereka. Ya, segelintir dari mereka saja yang mau mendekatkan dirinya kepada Allah dengan harta titipan yang Allah berikan kepada dirinya. Dan ketahuilah, ya, ketika kita terlena dengan demikian, maka nanti kelak di akhirat kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Sebab Nabi SAW bersabda, "Man tashabba biqaumin fahuwa minhum." Kalau kita terus dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita ikut teman-teman kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan ajaran agama kita happy dengannya walaupun kita merasa bahwa kita itu hebat dan seterusnya dan sebagainya, itu hanya penilaian dunia saja. Kalau kita tidak bertobat kepada Allah, kelak di akhirat kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cintailah orang yang mengajak diri kita untuk melakukan kebaikan, bukan sesama teman yang mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi SAW menyampaikan, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu tergantung atau dia akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Maka ketika kita ingin mencintai sesuatu, maka cintailah sesuai dengan prosedur yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Berteman dengan seseorang, hendaknya kita berteman dengan orang-orang yang mengajak diri kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, nasihat malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Muhammad SAW, yaitu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Ya, lakukan sesuatu yang engkau ingin lakukan. Ya, terserah apa maumu kau lakukan. Tetapi wahai Muhammad, ketahuilah bahwa apa yang dilakukan itu pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kebaikan, keburukan yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tampillah menjadi manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kejelasan kepada kita dalam firman-Nya, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa di antara kita, baik laki-laki maupun perempuan, dia itu beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang bahagia kepada dirinya di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Lalu nasihat berikutnya disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat, ketahuilah wahai Muhammad, kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah itu terletak pada penjagaan salat malamnya. Maka marilah kita selalu senantiasa membiasakan diri kita untuk melaksanakan salat malam, sebab ciri kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah adalah dia menjaga salat malamnya. Lalu yang kelima, malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat, ya Rasulullah, kehormatan seorang mukmin itu terletak daripada dia berlepas diri kepada manusia. Artinya segala sesuatu yang dia inginkan semata-mata dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita membacanya 17 kali dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita meminta kepada Allah dan memohon hanya kepada Allah, tidak mensyirikatkan Allah dengan sesuatu zat apapun. Kita yakini dengan sepenuh hati kita, qul huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah tempat meminta, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun zat atau makhluk yang setara dengan kemaha perkasaannya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjaga 5 perkara penting yang dinasihatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yakinlah ketika kita mampu melakukan kelima perkara ini dengan baik, tentu kebahagiaan akan selalu senantiasa menghiasi kehidupan kita. Tidak hanya sekedar di dunia kita bahagia, tapi tatkala kita kembali menghadap Allah, pasti Allah akan menambahkan kebahagiaan itu kepada kita dengan kebahagiaan
kebahagiaan yang hakiki. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu melakukan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terus mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah dalam mengisi sisa kehidupan kita. Semoga memberikan inspirasi dan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.